eh, sistem informasi penyelesaian sengketa dan acara cepat. Terkait kegiatan ini, di mana kegiatan ini kami laksanakan karena kita mengingat bahwa sisa berapa hari ini sudah ada nantinya akan penetapan daftar calon tetap yang dikeluarkan keputusan di tanggal 3 November yang diumumkan nantinya oleh KPU pada tanggal 4 November. Kenapa kegiatan ini sangat penting? Karena kami sebagai pengawas pemilu merupakan penanggung jawab pelaksana tugas pengawasan, merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, melalui kegiatan sosialisasi ini saya coba membawakan materi yaitu tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Bisa, next. Diberi kewenangan menyelesaikan proses sengketa pemilu. Jadi ada dua, Pak. Ada dua yang kami diberi kewenangan, yaitu pertama, penyelesaian sengketa proses pemilu itu antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau PSAP. Kalau kami ini PSPP AP. Nah, poin pertama ini, Pak, biasanya ini terjadi pada masuk tahapan kampanye. Ini biasa rentang objeknya itu adalah APK ini antar peserta. Ini juga bisa terjadi terkait zona. Zona-zona kampanye itu kan diatur oleh KPU. Nah, biasanya ada yang melaksanakan di zona itu, tiba-tiba ada juga partai lain melaksanakan di zona itu juga. Ini bisa terjadi penyelesaian sengketa ini antar peserta. Ini yang dimaksud proses cepat. Dan di perubahan Perbawaslu 9 tahun 2022, Panwas Kecamatan kami itu, Pak, bisa menyelesaikan ini melalui mandat dari kabupaten. Jadi ini bisa terselesaikan di tingkat kecamatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta dengan pemilu. Jadi poin pertama tadi ini, mohon maaf, ini antara penyelenggara yang pertama, Pak, yang saya jelaskan tadi di poin B. Nah, ini antara peserta pemilu kemarin pada saat penetapan DCS kemarin, kami melihat dari kacamata Bawaslu itu ada potensi kemarin, Pak, khususnya di Dapil 3 Partai PDIP. Jadi kemarin kami itu di Partai PDIP kemarin itu kami jadikan potensi sengketa di mana ada muncul pergantian dana eksternal yang dulunya pengajuan awalnya dia di Partai PDIP. Pada saat penetapan DCS dia ditetapkan di PKB. Setelah kami telusuri apa yang diatur di dalam silong KPU itu sudah memenuhi prosedur mekanisme yang dilakukan oleh KPU. Kami sebenarnya, Pak, terbuka menerima permohonan sengketa itu. Tetapi jadwal permohonannya itu, Pak, 3 hari setelah keluarnya keputusan KPU. Itu jadwal permohonan sengketa. Lewat dari 3 hari itu, mohon maaf, kami tidak bisa proses sebagai sengketa. Tapi tentu kita larikan ke proses administrasi. Itu. Nah, ini jadi ada dua, Pak, penyelesaian sengketa antar peserta dan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara, yaitu KPU ini. Nah, sekarang kan sudah masuk terakhir ini ya, verifikasi administrasi untuk rancangan DCT, ini hari terakhir. Nah, ini juga nantinya setelah tanggal 3 November itu keluar keputusan, maka range tanggal 3 itu, tetapi kita tidak mengacu ke hari kalender, Pak, kita mengacu ke hari kerjanya. Jadi perhitungannya nanti di hari Senin, kalau keputusannya itu keluar di hari Jumat, itu begitu. Nah, ini. Nah, ini dasar hukumnya, Pak, ada di pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Nah, ini yang saya maksud tadi, Pak, ini objek sengketanya. Kalau objek sengketa PSAP
itu ada hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lain pada tahapan proses pemilu, objeknya berbentuk tindakan atau perlakuan. Ini PSAP. Jadi itu biasanya kalau kami simulasikan Pak, karena terus terang poin pertama ini PSAP ini dari pemilu ke pemilu di Baru itu Pak belum pernah terjadi. Nah, kalau di Makassar kemarin 2019 itu pernah terjadi sengketa antar peserta ini. Nah, rata-rata ini objeknya adalah APK. Itu biasa ada APK, tiba-tiba ada APK partai lain melindungi APK ini. Itu bisa muncul permohonan sengketa. Nah, ini yang kedua, objek sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu atau PSPP adalah adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung. Jadi selalu ada secara langsung Pak, oleh tindakan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarnya keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota pada tahapan pemilu tertentu. Jadi objek sengketa itu di setiap tahapan itu Pak hanya ada di 2 tahapan kalau berbicara proses, yaitu di tahapan pencalonan dengan tahapan kampanye. Kalau sengketa hasil itu Pak itu ranahnya MK. Itu. Jadi kita hanya diberi kewenangan menyelesaikan proses sengketa itu di 2 tahapan pencalonan dengan tahapan kampanye. Jadi objeknya ini Pak, ketika kita bermohon itu surat keputusan, itu surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU dan atau berita acara, dua-duanya bisa, itu objeknya. Nah, waktunya tadi itu saya bilang 3 hari setelah keluarnya keputusan itu. Nah, tapi merasa dirugikan langsung oleh keputusan yang dilakukan oleh KPU, yang dikeluarkan oleh KPU. Thanks. Itu tadi. Nah, ini objek sengketa PSPP yang dikecualikan Pak. Jadi ada yang dikecualikan, yaitu SK atau BA merupakan tindak lanjut putusan Bawaslu penanganan pelanggaran administrasi atau penyelesaian sengketa. Contohnya tadi karena sudah lewat berubah. Nah, itu dikecualikan dalam permohonan sengketa, tidak bisa dijadikan objek permohonan di dalam sengketa. Nah, ini yang dibahas yang pertama. Yang kedua, SK atau BA merupakan tindak lanjut putusan pengadilan. Contohnya itu mantan terpidana. Nih, jadi ada keputusan pengadilan sehingga bisa mengubah BA yang dikeluarkan, keputusan dikeluarkan oleh KPU itu tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa. Ketiga, SK atau BA mengenai hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Ini PHPU. Permohonan telah diregister pada proses penanganan pelanggaran